Putra memanggil menghargai, lihat mata pada tersesut. Pulau panggil juga tangan melayang. Apakah sebutan wajib berbantu? Baik, terpanggil panggil dari pemerintah, sampaikan kita bisa bertanya. Mulai bicara ucap bismillah, izinkan sambutan, sampaikan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala rasul karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan muliakan Gurunda Murabbi Majelis Nurul Mustafa Tanjung Pinang Ustaz Abi Alwi Muhammad Ismail beserta Umi, anak-anak dan cucu saudara besar yang kami hormati dan muliakan Pak Imam Masjid Pakil dan seluruh pengurus yang kami hormati juga muliakan para penasehat Majelis Nurul Mustafa Tanjung Pinang, para jamaah Masjid Pulau Panggil ini, dan yang paling spesial kepada ayah anda Haji Jamil Awam, dan ibunda Hajah Salimah dari Singapura atas undangannya kepada kami untuk kembali ke Pulau Panggil yang kedua kali dalam rangka bersama-sama menggemakan salawat di Pulau Panggil. Alhamdulillah hari ini tepat perayaan salawat yang ke-461 Majelis Nurul Mustafa di Tanjung Pinang dan sekitar. Jadi majelis kami yang ke-461 dan di Pulau Panggil yang kedua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini tanda cinta kita sesama umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta ini dengan asbab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita bersama semuanya berkumpul dengan Rasulullah di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa Maulid ini atau salawat atas Nabi ini adalah sebuah cara membuka cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, supaya keberkahan turun dan hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali agar mencontoh kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya jalan selamat dunia apalagi di akhirat hanya satu, yaitu jalannya jalan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahmati Allah,
Jikalaulah kami datang ke sini setahun sekali, tapi untuk melepas kerinduan Bapak Ibu terhadap sholawat, maka dapat melihat kami secara rutin live pada channel YouTube Majelis Nur Mustafa dan Pimpinan. Tapi jangan lupa Pak, yang penting katanya jangan lupa pesan like dan subscribe. Marah dia Pak, pada saat majelis yang 460 saya lupa bilang like dan subscribe. Dan hari ini saya berkali-kali ngomong like dan subscribe. Lalu dijawab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa dengan sering-sering kita bersalawat, maka keberkahan akan turun, kemudahan akan kita dapatkan, dan kepahaman akan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan kita dapatkan dengan cara apa? Masih Allah SWT. Dan asbab Bapak Haji dan Ibu Haji, maka kita semua bersalawat ini juga memberikan Allah catatkan sebagai kebaikan dan keberkahan untuk Bapak Haji dan Ibu Haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari Tanjung Pinang mohon untuk terus didoakan supaya kami semua atau kita semua ini kelak berpisah dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah ketika azan. Kami juga doakan Bapak Ibu semua demikian. Dan juga atas kekurangan kami, atas ketidaksopanan dan lain sebagainya, kami di awal-awal ini mohon untuk dimaafkan. Dan kami juga berpesan pada saat sholawat nanti, mari kita semua berhikmat untuk serius dalam majelis, tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain, tidak bermain dan lain sebagainya, supaya kita betul-betul merasakan cinta kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kiranya demikian, mohon maaf apabila ada yang salah. Si bujang ambil di tepi halaman, anak dara menjemur sepatu, kembali ke panggil dimakan sholawatan, mengharap ridho dari yang satu. Bunga selasih tumbuh di taman, basah daunnya karena hujan. Terima kasih atas seluruh jamuan, salah hilang kami memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk apa rumah lama beranai-anai sudah lama tidak dihuni, orang panggil dah mulai ramai, tanda cinta kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sungguh-sungguh si bawah bumi, masukkan bumi ke dalam raja, tanda cinta kepada Nabi, insyaAllah terkumpul di dalam syurga. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam majlis ini, kita dimasukkan ke dalam surga dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, untuk apa minum obat supaya badan menjadi sehat? Untuk apa kita berselawat supaya kelak dalam kesamaan? Mari sama-sama kita berselawat, ikuti dengan hikmat, hadirkan Nabi Muhammad. InsyaAllah kita semua diberkati dan kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Guru Ustaz Abi Abdi Muhammad Ismail bin Hasim kepada Abi Majlis, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi rahmatillah.
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الله وبعد. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الفاتحة بالقبول من كل سوء إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم آله وأهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. ونحن جميع أهل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف وسيدنا قديم الزهر البدول ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول وسيدنا علي بن ابي طالب بن عبد المطلب كرم الله وجهه ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين وامهات المؤمنين خصوصا سيدنا خديجه الكبرى وسيدنا عائشه الرضا وسيدنا امينه بنت وحب رضي الله عنهم وارضاهم وعليه وسلم أن الله يعلن الجنة ويدعونا بأسرارهم وأنبابهم وعلمهم ونفعاتهم في الدين وفي الآخرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خصوص جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والروحانيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولد من سيد الشريف والحوائج الجميع المفصل والحديث. ولد من العلماء العاملين وأهل الطريقة وأهل السنة المحاكمين مكان في المشرق العربي ومغاربها في البر والبحرها خصوصا لمحي الدين سلطان الشيخ عبد القادر سيدنا بن أبي صالح مسجد سكن السلام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي زيد بن الناتوسي وذكر الراشد بن شيخوان البلاد والعباد حبيب عبد الله بن عبد محمد الحداد حبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عمر بن عبد الرحمن بن أبي العباس والشيعان بن عبد العباس ومهاجر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن علي بعمامي ولجميع سيد الحضور خصوصا حبيب عبد القادر بن أحمد السكاب حبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه حبيب أبو بكر محمد بن عمر بن أبو بكر السكاب حبيب أبو بكر محمد بن سالم محمد بن شهاب بن سالم سيد محمد بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي بن عبد بن علي بن محمد بن حسن الحبشي خصوصا سيد البداية الحبيب شيخ بن عبد السلام والبنيان بن حنان ولجميع الشيخان وعلي بن عبد خصوصا سيد الوالد الشيخ محمد عبد الله المهدي عبد الرحمن السكيوالي وزوجته وذريته وسلسلته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الوالدين والدين والنساء sebutkan nama orang tua kita masing-masing. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولجميع المسلمين والمولد الشيخ سحاب الدين أحمد الحليلي والشيخ محمد حسن والدين محمد سيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم محمد الغرساني
والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عمر بن محمد بن سالم حامد بن شباب بن سالم والإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البصيري والإمام الجليل عبد الرحمن بن محمد الدباعي الشيباني الشفيع السليم اليماني رحمه الله تعالى عنهم أجمعين ورسله وفروعهم ولجميع أبناء الولاية الجنوبين وكيرلي وpulau Pakir in amri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annahu la yaghfiru wa yarhamuhum wa yadkhulu al-jannah wa yad'una bi asrarihim wa rahimahum min af'alihim fid din wa bil akhirah bil hadathi nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syekh ilaina wa lahu al-fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولجميع حاجتي وحاجتنا وحاجتكم يا مرشدين ومن الآخرة خصوصا حاجة أخينا وأختنا في الله Bapak Jamil Awam bin Ali dan Ibu Salimah sekeluarga dari Singapura, keluarga besarnya. Demikian juga masyarakat Pulau Pakil, Sohibul Majlis Nurul Mustafa, Sohibul Majlis Ibn Ulum. Mudah-mudahan hajat dan doa kita semua hadirin dan hadirat muslim wal muslimat dijawab oleh Allah. Dan Allah jadikan kita semua orang-orang yang tidak keluar dari tempat ini kecuali semua doa dan harapan yang Allah ijabah. Kecuali semua doa dan juga hajatnya Allah kabulkan. Tidak ada satupun yang hadir di tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan yang Allah ampuni. Allah tutup aib dan kekurangannya. Allah angkat derajatnya. Ya Allah, anzil maghfirah wa rahmah wa barakah wal afiyah wal ghina ya Allah. Wal afafa ya Allah. Wa sihha wa mawaddah wa rahmah wa barakah ya Allah fi hadzal makan, fi hadzal majlis, fi hadzal jamaah. Ij'alna ya Allah min al-'aibin wal faizin wa min alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abadan abadan fid din wal dunya wal akhirah. Ajib da'watana ya Allah yassir umurana wa ta'assir hasana maqasidana. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika as-salihin wa min 'ibadika al-mukhlisin lahum-din wa alhaqna bis-salihin wa tawaffana اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا يا الله الرحمن الرحيم وحفظ المرسلين والحق الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر وارحم سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر عليك بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح فرج أمة سيدنا محمد واجعلنا كل أجمعين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا في الدين والدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بركة سيدنا علي الشيخ القادر الجيلاني. بركة الكتاب سيدنا ابن عباس بن مكة. بركة فاتي مكة محمد بن علي باعلاوي. ببركة فاتي مكة محمد بن علي باعلاوي. ببركة الإمام الجليل أبو محمد الدباع. ببركة سيد جعفر بن حسن بن كريم محمد البرزنجي. وبرحمتك نسألك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالقول والسير أسرار الفاتحة.
sallallahu alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar sungguh-sungguh telah didatangkan kepada kalian semuanya, wahai manusia, wahai umat Nabi Muhammad, wahai orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kabar gembira telah datang, benar-benar sungguh-sungguh telah didatangkan kepada kalian Rasul, seorang Rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri yaitu manusia. Allah mengetahui dengan jelas bahwa kita tidak bakal mampu hadirin untuk kembali kepadanya dengan mudah. Dan Allah tahu hadirin, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Bukan saja Dia tahu, tapi Dia juga pengasih dan penyayang. Maka Dia kirimkan seorang yang sangat betul-betul istimewa, seorang Rasul, untuk mengangkat kita, mengajak kita, membawa kita dengan mudah untuk sampai kepada tempat kita yang layak, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin, Nabi ini bukan sekedar Nabi. Azizun alaihi ma anittum. Nabi ini bukan sekedar Nabi, Rasul ini bukan sekedar Rasul, tapi azizun alaihi ma anittum. Apa saja yang menimpa kita, yang kita rasakan, beliau merasakannya lebih dulu. Jadi tidak ada orang yang paling peduli, tidak ada orang yang paling merasakan penderitaan kita lebih daripada Nabi Muhammad. Maka disampaikan tidak ada satu penduri yang menusuk umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berada, walaupun itu di Tanjung Pinang, walaupun itu di Singapura, walaupun itu di Pulau Pangkil, kecuali Nabi Muhammad orang pertama yang merasakan sakit. Maka mari berazam di dalam hati, jangan sampai kita menyakiti Nabi Muhammad. Setuju? Hidup yang tekun, hidup jangan banyak berbuat dosa, hidup jangan sampai banyak, kata orang Jawa, bersurau, banyak bersukut. Jangan. Tahukah Anda hadirin, begitu Anda sedih, Nabi Muhammad sedih. Begitu Anda menangis, Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad hadirin paling sayang kepada umat ini. Makanya wabil khusus kepada orang pengambil kebijakan dimanapun kalian berada, berhati-hati berhubungan dengan umat Nabi Muhammad. Karena sedikit saja kalian sakiti umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah merasakan sakit. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang membantu beliau sehingga beliau tidak merasa sedih setiap saat ini. Beliau orang yang paling sedih, yang paling betul-betul peduli kepada kita, lebih daripada orang tua kita, lebih daripada ayah ibu kita, lebih daripada kekasih hati kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Kita kepada bapak-bapak yang ada di belakang supaya maju ke depan, biar damaikan sama perempuan. Bapak-bapak yang di belakang yang soft, barisan terakhir, langsung maju aja ke depan, biar damaikan sama ibu-ibu, kasihan. Ini salah satu juga ada supaya jangan sampai pendekatan. Agak maju dikit Pak. Softnya boleh dimajukan lagi. Yang depan boleh maju, boleh.
kita lebih berkah. Amin. Jadi jangan campur sama ibu-ibu atau sama akhwat. Dikasih. Mari sama-sama kita berlapang-lapang dalam majelis. Mudah-mudahan kita tidak ada yang merugi, tapi semua menjadi orang yang beruntung setelah kembali dari majelis ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar sungguh-sungguh telah didatangkan kepada kamu sekalian rasul, seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Rasul ini istimewa. Yang pertama Allah sebutkan sifatnya azizun alaihi ma anittum, adalah berat hati apa saja menimpa kalian. Harisun alaikum, Nabi itu bukan saja adalah orang yang merasa tentang kita, peduli tentang kita, tapi harisun alaikum, beliau mempunyai satu cita-cita, beliau punya harapan yang tinggi. Apa harapan Nabi Muhammad? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Nabi punya cita-cita yang atas, berpikir semua umatnya, termasuk yang ada di pulau Parkir, masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Bahkan bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Maka mudah-mudahan kita semua yang Allah berikan suatu ketika bi husnil ma'a syuhada, bi syuhada ma'a syuhada, bi syuhada, mendapatkan ridha Allah. Tidak ada satupun kita kecuali hari ini Allah tetapkan sebagai orang beriman selamanya. Mudah-mudahan doa ini pun kita panjatkan untuk orang tua kita, keluarga besar kita, pasangan hidup kita, anak turun kita, wabil khusus guru-guru kita semua. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemuliaan, jadi umat Muhammad yang masuk ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah memuji Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu bil mu'minin, terhadap orang beriman, raufur rahim. Beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang beriman adalah orang yang rauf, pengasih, rahim dan penyayang. Bayangkan Bapak dan Ibu, Raufur Rahim itu nama Allah, tapi Allah sematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keberuntungan yang besar kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tetapkan itu selamanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi assalamu alaika.
ciptaan dan budi pekerti. Dikatakan oleh Sayyidina Husain, beliau menyampaikan, wa ajmala minka lam taraqatul ain, yang lebih indah darimu ya Rasul belum pernah dilihat oleh mata ini. Wa ahsana minka, dan lebih baik darimu ya Rasul lam talidat nisa, tidak bakalan pernah lagi dilahirkan oleh seorang wanita. Khuliqta mubarakan min kulli aibin, engkau ya Rasul diciptakan terbebas dari segala yang namanya kekurangan dan aib. Ka'annaka khuliqta ma tasya, seakan-akan engkau yang menciptakan dirimu sendiri. Bapak dan Ibu bayangkan, kira-kira kalau antum menciptakan diri antum sendiri, andai kata Allah menyuruh kita untuk membuat diri kita sendiri, kira-kira antum mau pakai yang nomor berapa untuk mata? Pakai mata yang nomor 1, 2, atau nomor 9, nomor 10? Yang paling bagus umpamanya nomor 1. Ibu mau pakai mata yang nomor berapa? Bapak mau pakai mata yang nomor berapa? Karena untuk nomor 5. Karena bikin untuk diri sendiri. Kalau namanya menciptakan diri sendiri, pasti yang terbaik. Nabi Muhammad ayuhan nas, matanya mata yang paling bagus, rambutnya rambut yang paling bagus, alifil anfi, hidil fami, nuril hajib. Nabi Muhammad itu hidungnya bagaikan huruf alif, bibirnya bagaikan huruf mim, alisnya bagaikan huruf nun, rambutnya hitam, wajahnya putih merona. Nabi Muhammad tadi ada seorang sahabat melihat bulan dan melihat Nabi yang lagi duduk. Dia pandang bulan, habis itu dipandang Nabi, dipandang bulan, dipandang Nabi. Akhirnya dia mengatakan, ternyata Rasulullah lebih istimewa, lebih cantik daripada bulan. Anta syamsun, anta nur, anta syamsun, anta badrun, anta nur. Bukan. Nabi Muhammad itu lebih bercahaya daripada matahari. Tapi beliau kalau dilihat tidak menyakitkan mata, bagaikan melihat bulan di malam hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan bukan itu saja, ayunas, ternyata Nabi Muhammad bukan saja baik dari sisi fisik, tapi beliau juga lebih baik, lebih indah, lebih bagus dari sisi rohani beliau, dari sifat beliau. Sampai Allah sendiri memuji, bukan malaikat yang memuji, bukan manusia yang memuji, tapi Allah sendiri yang memuji. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad memiliki sifat yang di atas sifat azim. Jadi orang itu akhlaknya ada 4. Ini akhlak madhumah, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji itu ada 4. Yang pertamanya akhlakul hasanah. Apa itu akhlak hasanah? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita malas dengan berbuat baik, itu standar. Itu namanya orang baik. Rata-rata kita begitu. Yang lebih tinggi daripada itu lagi orang mukmin, yaitu akhlakul karimah, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ada orang kita kasih salam, dia enggak menjawab salam kita, dia enggak maki kita, dia enggak benci kita, tapi dia tidak berbuat baik kepada kita, dan kita berbuat baik kepada dia. Itu namanya akhlakul karimah. Ini akhlaknya orang-orang soleh. Di atasnya lagi namanya akhlakul atimah, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini akhlaknya para wali. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Akhlakul atimah, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, Nabi Muhammad bukan akhlakul hasanah, bukan
yang terbaik, dan bukan kepada orang yang berbuat baik kepada beliau, bukan kepada orang yang berbuat buruk kepada beliau, bukan. Beliau berbuat yang terbaik kepada orang yang berbuat terburuk kepada beliau. Saudara Muhammad. Ada seorang Yahudi yang setiap hari nongkrong di ujung pasar di kota Madinah. Setiap hari nanti datang untuk memberikan dia makan. Menyuapi dia bukan saja memberikan makan, tapi dengan cara yang terbaik. Padahal orang ini ayuhan nas, setiap kali kasih makan dia mencaci maki Nabi, dia mengutuk Nabi, dia katakan, ya fulan, jangan engkau dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu orang jelek, Muhammad itu orang sesat, macam-macam disampaikan sumpah serapah di hadapan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak berubah hari ini, sedikit pun melihat dia tidak berubah. Beliau tidak marah, bahkan beliau memberikan makanan yang terbaik dengan cara disuapin, bahkan dihaluskan dulu makanannya baru dikasih. Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, mengikuti jejak beliau memberi makan ini bulan. Orang Yahudi yang memaki Rasulullah SAW setiap saat. Tapi apa dia kata? Ya bulan, engkau bukan orang yang biasanya memberikan aku makan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau tahu? Iya, karena kalau orang yang memberikan makan kepada aku, dia suapin aku dulu. Kalau dia memberi makan kepada aku, dia suap aku. Dan engkau tidak seperti orang itu. Kemana orang itu? Kata Sayyidina Abu Bakar, orang itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Kaget dia, menangis dia ini Yahudi. Dia bertanya, siapa orang itu? Saya tidak pernah sempat bertanya siapa namanya. Ada disebutkan orang itu yang dari tadi kau caci maki, yang dari tadi kau laknat, kau kutuk dia. Orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Yahudi ini kemudian menangis menyesal dan kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau masuk Islam karena akhlak Rasulullah yang luar biasa. Beliau bukan saja baik kepada orang baik, bukan saja baik kepada orang buruk, tapi beliau berbuat yang terbaik kepada orang yang paling terburuk berbuat buruk kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Nabi Muhammad itu hidupnya selalu memberikan petunjuk ilal haqqi turuqam, kepada siapa saja kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Makanya hadirin, satu-satunya orang yang mendapat jaminan kalau diikuti pasti selamat. Anda ikuti apa saja dari Nabi Muhammad pasti selamat. Maka jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad. Jangan pernah kalian jadikan idola kepada siapapun kecuali ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Ayuhan nas, Nabi Muhammad duduknya, berdirinya, bicaranya, berjalannya, diamnya, seluruh mengajak untuk sampai kepada kebenaran, sampai kepada Allah Rabbul Jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, ibu tidak bisa contoh cara bicara Nabi Muhammad, contoh cara diamnya Nabi Muhammad, pasti sama. Kita tidak bisa mencontoh umpamanya sifat Nabi Muhammad yang istimewa itu 100%. Minimal kita mencontoh 10% saja, insya Allah sama. Kita tidak bisa mencontoh rupa akhlak beliau atau mungkin ciptaan yang Allah berikan kepada beliau dari mulai rambut sampai ke kaki. Ikuti pakaian Nabi Muhammad, ikuti pakaian beliau, ikuti cara makan beliau, ikuti cara tidur beliau, ikuti teman-teman beliau, insya Allah selamat. Satu-satunya orang tadi yang tidak bakalan kita tersesat bila mencintainya cuma Nabi Muhammad SAW. Umpamanya ini maka kepala desa ini kan beliau ganteng ya. Ganteng kan dia kepala desa? Ganteng kan? Aman kan beliau? Aman kan? Dia kan laki-laki. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita mencontoh maka kepala desa, kita pasti akan menjadi orang ganteng juga sebagaimana beliau. Kita akan menjadi orang hebat juga sebagaimana beliau. Tapi kemungkinan untuk salah tetap ada. Kenapa? Karena beliau tidak seperti Nabi Muhammad. Mencontoh Pak Aziz, ya ini beliau di penasihat Majelis Nurul Mustafa. Ganteng beliau. Masya Allah. Pakaiannya bagus kan? Mencontoh beliau kemungkinan untuk selamat, Masya Allah ada. Tapi kemungkinan untuk salah juga ada. Kenapa? Karena beliau tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mencontoh Nabi Muhammad ayuhan nas pasti selamat. Bukan saja selamat ayuhan nas, tapi mencontoh Nabi Muhammad kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian mengakui bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti kalian akan mendapatkan cinta Allah dan pasti Allah akan bebaskan kalian dari dosa. Orang yang telah bebas dari dosa pasti dekat dengan kebaikan dan ujungnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin ya Rabbal. Masih mau berpisah dengan Nabi Muhammad? Ada keinginan berpisah dengan Nabi Muhammad? Insya Allah tidak. Maka mari hadirin, sambutlah cinta dari Nabi Muhammad dengan minta kepada Allah mudah-mudahan kita orang-orang yang mencintai beliau selamanya. Karena mencintai Nabi Muhammad adalah merupakan persyaratan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Biasanya ciri-ciri cinta itu sering menyebut namanya, sering mencontoh perilakunya, jadi menjadikan beliau idola. Dan salah satunya mari kita lakukan, yaitu bersolawat kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Dan mungkin dan bukan mungkin kita bertemu dengan beliau nanti dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatu ala nabi.
Nabi Muhammad itu sifatnya, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad itu disebut juga dengan Al-Quran berjalan. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara, tidak pernah bergerak, tidak pernah berdiam, kecuali semua dituntut oleh Al-Quran. Sampai Allah sendiri menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsu, tidak pernah. Nabi Muhammad itu kalau berbicara itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ikut bicaranya Nabi, kita ikut perlakuannya Nabi, kita ikut cara berpakaian Nabi, kita ikut diamnya Nabi, bukan saja mendapatkan cinta dari Allah, bukan saja kita jauh lebih baik, tapi bahkan mendapatkan pahala. Itulah rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad harus dijadikan contoh? Karena seluruh gerakan beliau itu Al-Quran, seluruh ucapan beliau itu Al-Quran. Jadi sunnah Nabi itu ada namanya sunnah fiqliyah, ada namanya kauniyah, ada namanya takdiriyah, bahkan ada namanya khalqiyah. Jadi akhlak Nabi itu termasuk sunnah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu termasuk sunnah. Dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat itu semua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, kita sudah menjalankan Al-Quran Al-Karim. Makanya para ulama kita mengatakan man anfaqa dirhaman, siapa orang yang menafkahkan 1 dirham saja, 1 dirham itu 1 rupiah atau 1 dolar Singapura, li qiraatil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dibacakannya maulid Nabi Muhammad, merayakan kelahiran Nabi Muhammad, merayakan sholawat seperti ini untuk Nabi Muhammad, untuk disebutkan Nabi Muhammad di dalam majelis, maka orang itu sama saja telah menghidupkan Islam. Karena berbicara tentang beliau itu berbicara tentang sunnah, berbicara tentang syariat Islam. Makanya setiap kita bermaulid ini, kita lagi merayakan, membesarkan, menyiarkan agama Islam ini. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada kita, walaupun sedang waktu ini. Apalagi cuma seperti kami yang tidak ada apa-apanya, tidak ada sama yang kita maksud. Mengucapkan namanya saja ayuhan nas itu mendapatkan pahala. Sampai dikatakan oleh para ulama, siapa yang di dalam rumahnya ada nama, entah itu anaknya atau ada seseorang yang diberikan nama Muhammad atau Ahmad, maka orang itu tidak bakalan kekurangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini anaknya 6, semua namanya Muhammad termasuk dia. Muhammad Ajis Rasido, Muhammad Fatih, Muhammad Fikri, semua MF. Nanti menguasai di MF di dia. Ada MF. Selalu ada Muhammad. Siapa yang punya nama, rumahnya ada nama Muhammad dan Ahmad, maka rumah itu tidak bakalan hadir kekurangan daripada keberkahan, tidak akan kekurangan sedikit. Jadi Allah bertajali, hapuskan daripada Allah Rabbul Jalil ditiupkan, maka terbentuk dari Ahad menjadi Ahmad. Kemudian tajali daripada Ahmad itu Ruhullah menjadi yang namanya Muhammad, Nur Muhammad. Dari Nabi Muhammad itu bersinar, terciptalah seluruh alam semesta ini, termasuk kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, yang mendapatkan sinar itu selamanya sampai kita kembali kepadanya. Amin ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi Muhammad itu gemar untuk memaafkan. Boleh orang yang
Muhammad, kita akan dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang syahulil insan, Nabi Muhammad itu beliau sudah menasihati manusia. Jadi kalau boleh datang ke suatu tempat, boleh membawa nasihat. Apa itu nasihat? Ad-dinun nasihat. Nasihat itu adalah agama, dan nasihat itu adalah tibbil qulub. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua ulama-ulama kita pewaris Nabi datang itu untuk mengobati umat, datang untuk menenangkan umat. Jadi umat yang dalam keadaan sakit bisa sembuh dengan selawat, umat yang dalam keadaan susah akan kembali bahagia dengan mengikuti Nabi Muhammad, umat yang dalam keadaan hidup bermasalah diberikan solusi ketika dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yafsahul fil lisan. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam beliau sangat lapang fil lisan di dalam kebaikan. Ayuhan nas, Nabi Muhammad itu gambar mudanya begini hadirin. Kalau di dalam dompet kita ada uang, pakai uang Indonesia, ada uang yang paling kecil kan 500, ada 1000, ada 2000, ada 5000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 100.000. Kira-kira kalau ada orang datang minta uang, kira-kira Bapak kasih berapa? Yang berapa Bapak kasih? Hah? Yang paling kecil 2.000. Oke, kalau untuk orang Singapura kira-kira Ibu Salimah, kira-kira kalau ada orang minta uang di dalam dompet lengkap, yang paling tinggi berapa? $100 ya? $1.000. Kira-kira kalau semua jumlah uang nominal uang tadi ada di dompet, Ibu Haja Singapura kasih berapa? $50 atau $100 atau $1.000 atau $5 atau $1? Ya, ibu-ibu kira-kira kasih berapa nih? Kalau ibu-ibu jadi ibu Haja Singapura, halo? 5.000 kata Pak Imam, $5.000. Hah? Ada $5.000? $5.000. Pak Imam bilang kalau nanti diminta orang dikasih $5.000. Bapak kira-kira berapa kalau mau pakai Indonesia? Apa kira-kira? 50.000. Pak Haji kasih beliau mengatakan 50.000. Antum tahu kalau Nabi Muhammad diminta dikasih berapa? Dikasih berapa? Semua yang ada di dalam dompet itu dikasih. Ada kira-kira orang seperti Nabi Muhammad? Halo? Nabi Muhammad kalau ada orang datang minta ke beliau, umpamanya minta kambing ya Rasul, aku kepingin beternak, minta kambing ya Rasul, Nabi kasih. Minta berapa? 1 pasang ya Rasul, Nabi katakan itu ambil 2 pasang. Ada orang datang ya Rasul, saya punya rumah ya Rasul, rumah saya rusak, saya butuh bangun rumah saya lagi. Nabi katakan butuh berapa? 50 juta. Nabi katakan ini ambil 150 juta. Ya Rasul, saya anak-anaknya belum bayar uang sekolah, butuh berapa? Kami butuh 5 juta. Nah ini ambil 12 juta. Itulah Nabi Muhammad. Beliau akan memberikan orang bukan yang tertinggi, tapi lebih bahkan semua yang beliau punya itu beliau kasih. Yang penting orang berusaha. Itulah Rasulullah dikatakan di dalam maupun ini, beliau satu ihsan, beliau sangat lapang, beliau sangat puas kalau berhubungan dengan kebaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala wa
ibunda Nabi Muhammad menyaksikan keindahan dan kemegahan disebabkan karena beliau mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi ila nihayati tamami hamli sallallahu alaihi. Beliau merasakan begitu indah, begitu nikmat sehingga beliau tidak merasakan sakit yang mengandung. Itu terjadi dari mulai beliau mengandung sampai sempurna kandungannya. Jadi ibu dan Muhammad, ibu dan bapak hadirat tidak pernah merasakan sakitnya mengandung Rasulullah. Bahkan beliau hamil, beliau mengandung, beliau sendiri tidak tahu kalau beliau mengandung, kecuali dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang bulan Rajab tanggal 10 malam memberikan kabar, ya Aminah, engkau telah mengandung seorang pemimpin umat ini, dan nanti kalau dia lahir kasih tahu, kasih dia nama Muhammad atau Ahmad. Datang lagi bulan pertama Nabi Allah Adam, datang lagi bulan kedua Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Allah Isa. Ini datang berganti sini berganti para bidadari, para orang-orang soleh, para bidadari datang menghibur Sayyidatina Aminah binti Wahid sehingga beliau tidak merasakan sakit. Itu terjadi sampai ila nihayati tamam hamdi. Falamma ishtadda min al-ta'am, maka dengan seizin Allah ketika sudah dekat mengantar kelahiran Nabi Muhammad bi'iktirafil khalq, dengan seizin Tuhan yang Maha Pencipta, wa ta'atil habib sallallahu alaihi wa ta'atil habib Terima